Oknum Kepala Desa Mancagar berinisial ZS berusia 66 tahun, Kecamatan Lebakwangi, Kuningan, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Senin 10 November 2025 kemarin. Tersangka terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk menggunakan anggaran desa secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Dan dalam proses penyidikan, polisi mengamankan puluhan barang bukti yang menguatkan dari dugaan korupsi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Ripai, jurnalis Tribun Cirebon. Selamat sore rekan Ahmad Ripai, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, Justina, eh, saya Ahmad Ripai dari Kabupaten Kuningan melaporkan bahwa Kepala Desa Mancagar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu menyusul dengan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan anggaran dana desa yang berlangsung selama 2 tahun berturut-turut secara mata anggaran pemerintahan desa. Di antaranya di tahun 2022, di tahun 2023, sehingga kerugian negara itu mencapai lebih dari 1 miliar. Dari kejadian tersebut, petugas kepolisian akhirnya melakukan penangkapan serta membawa sejumlah barang bukti untuk ditindaklanjuti di unit Reskrim Polres Kabupaten Kuningan. Dari keberhasilan petugas kepolisian, kini mantan Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kuningan, telah diamankan dan dimintai keterangan untuk ditindaklanjut ke kejaksaan. Demikian Justina yang dapat saya sampaikan mengenai kejadian dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang selamat Bapak Wakapolres, para kasat, pakar kasih, dan rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang mungkin menyaksikan secara online. Jadi pada siang hari ini kami akan rilis penanganan kasus tindak pidana korupsi di Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, yang mana ini kita sudah lakukan penyidikan dan proses penyidikan, dan kita melakukan penyidikan dari dana desa dari tahun 2002, dari tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023. Kemudian dari hasil penyidikan Polres Kuningan, kita telah menetapkan tersangka Saudara ZS, yang dimana pada proses penyidikan yang bersangkutan merupakan kepala desa dari Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. Kemudian kami menyampaikan bahwa kronologis kejadian bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Kecamatan Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1.372.000.000, kemudian di tahun 2023 yaitu 1.703.253.000, yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat Desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya Kepala Desa beserta KUR Keuangan melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan dilanjutkan ke proses penyidikan, dan berdasarkan keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Kuningan, sehingga telah ditemukan kerugian keuangan negara dari 2 tahun ini 2022 dan 2023, yaitu sebesar 1.091.541.699 rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa rincian dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tersebut
yang mana yang pertama adalah kegiatan konstruksi yang tidak dilaksanakan sebesar Rp151.475.650. Kemudian kegiatan non konstruksi yang tidak dilaksanakan sebesar Rp269.541. Kemudian ada kekurangan volume dari pekerjaan kegiatan konstruksi sebesar Rp307.774.000. Kemudian ada kelebihan pembayaran non konstruksi sebesar Rp292.750.000. Jadi ini ada 4 kegiatan yang diduga dilakukan tindak pidana korupsi, sehingga bila ditotalkan dari 4 kegiatan ini yaitu sejumlah Rp1.091.541.000. Jadi modus operandi yang dilakukan yang pertama yaitu tidak menyalurkan dana desa tersebut kepada pelaksana kegiatan, yang mana pelaksana kegiatannya tadi sudah melaksanakan 4 kegiatan item ini namun tidak dibayarkan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi bersama KUR Keuangan Saudara MS, yang saat ini kita masih lakukan daftar pencarian saksi. Ya, kemudian salah satu modusnya juga adalah menggunakan dana desa ini untuk menyicil pinjaman pribadi yang telah diambil di bank bersama KUR Keuangan. Jadi untuk membayar cicilan pribadi di artinya membayar utang. Ya. Kemudian barang bukti yang berhasil kita sita, di antaranya ada uang sejumlah Rp20 juta. Ini yang berhasil kita sita dari bendahara desa. Ya. Kemudian ada ratusan dokumen yang berhasil kita sita, di antaranya adalah buku tabungan, kemudian buku penerimaan dana dari tahun 2022, tahun 2023, kemudian ada mutasi rekening, ada daftar penerimaan dari bank, kemudian ada surat perjalanan surat pertanggungjawaban, kemudian buku rencana pembangunan desa, kemudian APBDS dari desa, itu yang berhasil kita sita. Kemudian ada bukti setoran dari seseorang atas nama Ade dan saudara S. Kemudian untuk tersangka saudara ZS, kita sangkakan dengan pasal 2, pasal 3, pasal 8 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sebagaimana telah dirubah di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang mana kami sampaikan unsurnya yaitu setiap orang yang melawan hukum ataupun dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain ataupun menyalahgunakan kewenangannya sehingga disangka pasal tersebut dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kami juga memasang pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP, ya, di mana yang bersangkutan diduga melakukan peristiwa pidana, yaitu melakukan dan menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pak, ini kan biasanya di desa itu ada BPD, Pak. Apa memang BPD-nya emang tidak mengetahui sampai dia berkuasa melakukan pengawasannya sejauh mana? Karena kan biasanya setiap tahun ada LPD-nya atau gimana seperti itu, Pak? Ya, dugaan kita untuk LPD-nya dipalsukan. Ya, untuk semua pertanggungjawaban ya, menurut kita semua dipalsukan. Artinya dibuat seolah-olah benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.